Kita perlu menggandeng negara yang super power dan super rich mungkin untuk juga turut dalam perundingan perdamaian antara Israel dengan Palestina. Menurut saya tidak kalah pentingnya juga mungkin untuk mengajak China juga dalam perundingan ini. Pamor Indonesia di mata internasional ini untuk menjadi pemimpin di garda terdepan itu kayaknya masih sulit. Power itu kan didapatkan dari satu, ya karisma, saya sepakat. Dan yang paling penting menurut saya kekuatan ekonomi. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Dea Gita di talk show Gagasan Progresif. Di sini kita akan menjelajahi ide-ide segar serta pemikiran progresif yang akan membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik. Di episode kali ini tentunya kita tidak sendirian dan kita juga akan berbincang-bincang soal isu politik luar negeri. Nah, sudah ada kawan progresif yang setia menemani kita, Hamid Basyaib, penulis Membongkar Pikiran Ganjar. Selamat datang di Gagasan Progresif, Bang Hamid. Selamat datang, Dea. Terima kasih sudah diundang ke sini. Terima kasih. Dan juga tentunya ada juga seorang penulis, peneliti sekaligus pakar politik, Novi Basuki. Mas Novi, selamat datang. Terima kasih sudah datang. Terima kasih, Mbak Dia. Nah, Mas Novi, wow. Nah, Mas Novi ini ternyata punya nama lain ya, yaitu Wang Xiaoming. Betul ya, Mas ya? Ya, betul. Menempuh pendidikan S1 hingga S3 di Cina, politik internasional di Sun Yat-sen University. Bener pronunciation-nya, Mas? Bener. Wah, selamat datang di Gagasan Progresif. Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang hubungan luar negeri Indonesia dengan negara-negara lain. Nah, Indonesia ini kan sebagai negara yang besar ya, Bang Hamid, Mas Novi, tentunya punya peran penting juga nih di dunia. Bagaimana Mas Novi nih menggambarkan politik luar negeri di Indonesia saat ini? Tantangannya tuh seperti apa sih, Mas? Saya lihat politik luar negeri Indonesia sudah on the track, tetap mengamalkan bebas aktif dan juga amanat konstitusi untuk menjaga perdamaian dunia. Bebas aktif sudah membuahkan hasil menurut saya. Kita 1000 friends, zero enemy. Kita nggak punya musuh. Tapi masalahnya menjaga ketertiban dunia ini yang kayaknya masih sulit sekali. Padahal itu sudah diamanatkan oleh konstitusi kita. Di mana saat ini di Israel dengan Palestina, kemudian Ukraina dengan Rusia, terus juga isu-isu keamanan di Asia Tenggara, sekalipun juga seperti itu, masih memberikan tantangan tersendiri bagi kebijakan politik luar negeri Indonesia ke depannya menurut saya. Oke, kalau Bang Hamid sendiri nih sebagai penulis Membongkar Pikiran Ganjar. Nah, kalau dari Mas Ganjar Pranowo sendiri nih, seperti apa nih politik luar negeri Indonesia dengan negara-negara lain? Saya coba menjadi jubirnya Pak Ganjar ya. Saya kira pada umumnya saya setuju dengan Novi bahwa memang kita on the right track, ya, sudah di jalur yang benar gitu. Dan kita tentu masih disegani ya sebagai kekuatan militer terbaik juga. Ya, kita itu terbaik ya, kita suka lupa tuh. Kopassus kita itu salah satu yang terbaik di dunia, bukan hanya di ASEAN. Nah itu penting buat kawasan. Nah kita melihat menurut Mas Ganjar nih nggak ada tantangan urgent, tantangan immediate, ya, tantangan segera ya, untuk keamanan di kawasan ini dalam beberapa tahun mendatang nggak kelihatan. Ya, jadi relatif aman sekali kawasan kita ini dan itu saya kira juga karena peran Indonesia pasti ya. Ada beberapa masalah perbatasan dan baru-baru ini selesai juga di Malaka dan tahun depan di Makassar, Selat Makassar juga akan diselesaikan dengan Malaysia. Jadi secara umum oke. Gini, dalam politik itu bukan hanya ada power, ya, tapi juga ada influence. Jadi power dan influence itu berbeda, berbeda, tapi bisa dikerahkan bersama. Nah, policy-nya Indonesia itu mestinya juga mengerahkan keduanya ini, bukan hanya power, ya,
Sebab kalau hanya power, ya, kita ini kurang. Harus diakui misalnya alutsista kita itu kurang. Kurang banyak dan kurang canggih. Bukan hanya kurang jumlahnya, tapi juga kurang canggih. Dan itu semua tentara kita tahu. Para pimpinan tentara kita tahu. Dan karena itu penting untuk mengerahkan juga influence. Jadi lobby, pengaruh, dan sebagainya. Misalnya ya, yang paling jelas aja, kita itu sama Malaysia misalnya ya. Itu jelas nggak cukup kalau hanya berdasarkan power. Tapi kita juga mengerahkan, menerapkan influence kita sebagai misalnya bangsa serumpun gitu-gitu. Dan mengubah sedikit paradigma dalam menjalankan politik luar negeri. Secara umum dunia kita ini semakin aman. Ini memang kontroversial. Pasti orang lihat, itu ada perang Ukraina, no. Kita harus lihatnya dalam longitudinal yang lebih panjang. Ya. Bukan hanya setahun, 2 tahun, bukan hanya 5 tahun, 10 tahun. Tapi kita lihat misalnya 100 tahun terakhir. Dunia kita ini semakin aman. Dan karena itu saya kira, itu adalah kesempatan emas bagi kita untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai bangsa di bidang-bidang lainnya. Jadi bukan hanya militer gitu. Kan pendekatan militer itu sebenarnya kuno sekali. Ya. Kita harus tetap ingat basisnya bahwa kemanusiaan itu satu. Ya. Manusia itu nggak boleh bermusuhan. Tapi dalam kenyataan ada hal itu. Ya karena itu kita perlu menanggapinya dengan sewajarnya gitu. Jangan mau jadi superpower militer buat apa gitu, buat membahayakan orang lain juga. Lebih baik kita mengembangkan sains misalnya. Tanggapannya Mas Novi nih. Saya melihat kalau di ASEAN ini memang menyisakan beberapa tantangan. Kudeta militer di Myanmar, terus yang kedua juga ada Muslim Rohingya, dan yang ketiga mungkin yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hamid tadi berkaitan dengan keamanan di kawasan, yaitu konflik tumpang tindih klaim kedaulatan dan hak berdaulat di Laut China Selatan. Dan saya sepakat sebenarnya dengan apa yang dikatakan oleh Pak Hamid, tantangan-tantangan ini sebenarnya sudah mulai makin sedikit yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan keamanan sebenarnya, atau dalam madhab teori hubungan internasional itu madhab realisme. Realisme ini kan selalu mengedepankan kekuatan, di mana suatu negara itu kalau dalam istilah Islamnya diwajibkan untuk suudon kepada negara lainnya. Bahwa negara lain ini tidak punya niat baik terhadap kita, berprasangka buruk, makanya kita harus memperkuat pertahanan diri kita dengan pertahanan militer utamanya. Tapi ya itu tadi, memang ada friksi-friksi, memang ada peperangan-peperangan, tapi tidak seperti pada zaman dahulu, pada waktu Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Sehingga mungkin ke depannya yang perlu ditingkatkan, saya sepakat dengan Pak Hamid, adalah mengenai saintek. Sebenarnya dibandingkan dengan permasalahan-permasalahan hubungan internasional, permasalahan domestik ini kayaknya jauh lebih banyak. Seperti itu, Mbak Dea. Kalau sejauh ini, kalau menurut pengamatan dari Mas Novi sendiri, sejauh ini Indonesia sudah melakukan itu semua belum? Peran-peran Indonesia untuk menjaga perdamaian di Asia Tenggara, sudah atau belum? Ya, masalahnya permasalahan dalam negeri yang berkaitan dengan kedamaian, persatuan antar bangsa juga masih belum selesai. Saya masih sepakat dengan apa yang dibilang oleh Konfusius dalam filsafat Konfusianisme di Tiongkok sana, bahwa kita ini mesti xiushen qijia ziguo ping tianxia, bahwa kita mesti memperbaiki diri kita dulu, baru kemudian bisa membangun negara dengan lebih baik, baru kemudian bisa turut andil dalam perdamaian dunia. Kalau masalah domestik belum selesai, bagaimana mungkin kita akan turut andil dalam perdamaian dunia? Ya betul, saya setuju. Tapi sebetulnya kita itu sudah sangat partisipatif juga. Sebisa-bisanya ya, dalam tingkat kemampuan yang mungkin gitu ya. Bahkan kalau Anda tahu tahun 48 waktu kita dikepung Belanda, kita tuh ngirim beras berkapal-kapal ke India. Karena India waktu itu kelaparan. Bayangkan itu visi kenegarawannya waktu itu Perdana Menteri Syahrir. Walaupun tujuannya politis, dalam arti dengan dasar argumen kemanusiaan, maka pemerintah Belanda terpaksa mengendurkan kepungan. Lalu kapalnya lewat, gitu. Masalah dalam negeri dan masalah luar negeri itu bisa terpisah gitu. Dan kadang-kadang tidak bisa sekuensial.
kita harus makmur dulu, baru tentu saja sebaiknya begitu. Kita harus makmur dulu, baru bantu orang lain. Yang panas akhir-akhir ini adalah Israel-Hamas. Nah ini bagaimana nih upaya terbaik yang bisa Indonesia lakukan dalam memperjuangkan perdamaian serta hak asasi manusia dalam gagasan politik luar negeri? Oke, sebelum menjawabnya Bang Hamid, kita dengar dulu suara dari kawan-kawan progresif. Kita juga harus memberikan nih bantuan moral dan kemanusiaan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina tentunya. Diplomatis pemerintah juga harus ikut campur tentang kebijakan luar negeri. Indonesia harus lebih aktif lagi berpartisipasi dalam forum-forum internasional. Ini juga kedepannya untuk menemukan solusi dan keadilan. Soalnya kasihan juga kan puluhan warga sipil harus menjadi korban. Oke, bisa dilanjutkan dengan Mas Novi, silahkan. Saya kira terkhusus konflik antara Hamas dan Israel ini yang ada di Israel dan Palestina ini mungkin perlu mengajak sebanyak mungkin negara-negara berkepentingan dalam konflik ini untuk berunding bersama. Ya tadi Pak Hamid bilang Amerika perlu diikutsertakan dan menurut saya tidak kalah pentingnya juga mungkin untuk mengajak China juga dalam perundingan ini. Kita ambil contoh sukses China mendamaikan konflik antara negara dengan mayoritas penduduknya Sunni, Saudi Arabia, dengan Iran yang mayoritas penduduknya adalah Syiah, yang berkonflik dengan begitu panjang ribuan tahun tapi bisa didamaikan oleh negara yang mohon maaf komunis. Ini kan suatu hal yang aneh dan lucu menurut saya. Dan mungkin juga mungkin juga hal-hal seperti ini bisa diterapkan dalam memediasi konflik antara Israel dengan Hamas dan mungkin dengan Palestina secara garis besar dengan mengajak sebanyak mungkin negara-negara yang berkepentingan utamanya antara Amerika dan China untuk turut berunding bersama. Karena terus terang Pak Hamid tadi bilang memang pamor Indonesia di mata internasional ini untuk menjadi pemimpin di garda terdepan itu kayaknya masih sulit. Ya lagi-lagi power itu kan didapatkan dari satu, ya karisma, saya sepakat. Dan yang paling penting menurut saya kekuatan ekonomi. Saya jadi teringat dengan pepatah Mandarin, Mbak Dea. Ada satu pepatah yang mengatakan begini, Qian ke tong shen. Dengan uang, dewa pun bisa diajak bincang-bincang. Maka kita perlu menggandeng negara yang super power dan super rich mungkin untuk juga turut dalam perundingan perdamaian antara Israel dengan Palestina. Ya, saya setuju tuh. Jadi mungkin juga Indonesia bisa, kalau dia nggak bisa campur tangan langsung ke Timur Tengah ya, karena alasan-alasan tadi, kompleks sekali, dia bisa melobi Cina misalnya untuk ikut cawe-cawe istilahnya ya. Dan Cina akan bertendensi untuk lebih memihak Palestina. Ya, Cina, Rusia itu tendensinya, kecenderungannya pasti pro Cina. Sudah. Jadi kalau di Israel, statement juga sih. iya sudah pasti itu tradisional itu. Nah kalau Israel di belakangnya ada Uncle Sam Amerika, di sini ada Uncle Mao atau apa namanya Cina. Saya setuju itu. Jadi bobotnya kurang lebih setara karena Cina sekarang sudah mencapai status yang mendekati Amerika. Saya kok masih berpikiran bahwa melibatkan China dalam diskusi, dalam memediasi konflik ini kayaknya tidak ada salahnya. Mengingat tadi bahwa China ini adalah negara yang sejak zaman dahulu kala itu sudah menyatakan dukungan sepenuhnya kepada Palestina dan juga mendukung two states policy. Itu tidak salahnya untuk diajak berunding bersama untuk menambah bargaining power kita. Kita lihat ke belakang lagi, ini Indonesia telah memiliki posisi geostrategis yang penting ya dalam hubungan kerjasama dengan Amerika dan Cina. Mas Novi ini kan pernah tinggal di Cina lama gitu ya. Nah sekarang balik lagi ke Indonesia. Menurut Mas Novi nih, bagaimana sih Mas Novi menilai kekuatan Indonesia dalam hubungan Amerika Serikat dan juga Cina? Negara ini perlu saya ulangi sudah on the track, sudah bebas dan aktif, tidak memihak sisi kanan atau sisi kiri, bahkan tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Mana yang menguntungkan bagi kepentingan nasional kita, itu sudah dilakukan oleh Indonesia. Tinggal ke depannya melihat negara mana nih yang lebih menguntungkan. Apakah menguntungkan Amerika atau lebih menguntungkan dekat dengan China.
tentu menurut saya dekat dengan keduanya sama-sama menguntungkan. Nah, itu yang baik. Nah, kalau dari Bang Hamid sendiri Ya, nih, saya kira yang ditetapkan oleh pemerintah kita dan saya kira akan diteruskan oleh Pak Ganjar seandainya dia jadi presiden adalah menjaga perimbangan yang tepat lah antara hubungan kita dengan dua superpower ekonomi ini gitu. Sekarang kan Cina ini udah juga jadi superpower ekonomi gitu. Secara politik dan militer negara kita sekarang unipolar ya, setelah perang dingin berakhir unipolar bisa juga berarti multipolar. Jadi superpowernya cuma satu namanya Amerika, tapi major power makin banyak termasuk Cina. Dan khusus dalam soal ekonomi Cina saya kira udah jadi superpower dalam arti itu gitu. Jadi kita jaga dua-duanya dong gitu. Kenapa harus milih salah satu gitu. Saya kira itu kecenderungan di semua negara. Anda lihat tadi disebut oleh Novi. kira-kira langkah konkret apa sih yang akan dilakukan oleh Mas Ganjar Pranowo apabila menjadi Presiden 2024 untuk meningkatkan agar Amerika Serikat ini ke Indonesia gitu loh. Kemudahan berinvestasi. Ya investasi asing terutama ya. Itu anak kecil juga tahu ya bahwa itulah mesin penggerak ekonomi bangsa. Jadi itu yang harus terus digencarkan gitu. Dan kita itu punya potensi yang besar sekali untuk itu sebetulnya. Dan saya kira Pak Ganjar menyadari itu. Kenapa besar dalam arti misalnya lahan. Kita banyak sekali, negeri kita segini besarnya ya. Manpower, tenaga kerja kita. Walaupun produktivitasnya masih kalah ya dibanding misalnya mungkin tenaga kerja Vietnam. Tapi dari segi biaya juga kita cukup bersaing sebetulnya. Problemnya kan terutama, bukan satu-satunya, terutama adalah birokrasi kita yang masih sangat bebal, yang belum tahu apa yang sedang terjadi di dunia ini gitu. Lalu dengan adanya kedaulatan di tingkat 2 kabupatennya, otonomi daerah sekarang ini kan muncul raja-raja kecil ya. Raja kita sekarang ada 500 lebih, yaitu para bupati. Dan ini nembusnya nggak gampang, karena mereka juga dipilih rakyat bupatinya. Jadi pemerintah pusat itu nggak selamanya bisa, nggak kayak di Cina. Di Cina sentralistik banget. Kita dulu di Orde Baru begitu juga. Kalau sudah cendana Pak Harto bilang A, ya seluruh Indonesia harus A. Sekarang nggak bisa begitu. Nah ini tantangan yang besar memang. Gitu. Ini harga dari sistem yang kita pilih sendiri, sistem demokrasi setelah reformasi kan begitu. Nah ini, dan saya harap atau saya kira Pak Ganjar sangat menyadari ini, sehingga iklim investasinya itu cerah gitu di sini. Harus ada transfer teknologi dan keahlian, sehingga sekian puluh tahun dia pergi, kita bisa melanjutkan sendiri, gitu. Dan saya kira Pak Ganjar sangat mengerti itu. Mas Novi, nah Mas Novi ini sebagai juru bicaranya dari Ganjar Pranowo, itu bagaimana nih reach out anak-anak muda, meyakinkan anak-anak muda nih, apa sih langkah-langkah apa yang akan dibawa oleh Ganjar Pranowo sebagai presiden nanti kalau apabila terpilih, membawa Indonesia lebih aktif dalam berbagai organisasi baik regional maupun internasional. Saya lihat pengalaman Pak Ganjar dalam hubungan internasional itu sejak beliau menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah, sudah banyak berhubungan dengan investor-investor dari luar negeri, pengalamannya cukup dan sudah terlatih. Dan tugas saya ya menyampaikan kepada sebanyak mungkin halayak mengenai apa yang telah dilakukan Pak Ganjar, apa yang dihasilkan Pak Ganjar, dan apa yang akan dilakukan beliau untuk menjalin dengan baik sebanyak mungkin hubungan internasional dengan berbagai macam negara yang ada di dunia ini, dengan tentu menjadikan kepentingan nasional menjadi tolak ukur yang paling utama dalam menjalin hubungan dengan negara manapun ke depannya. Dan tujuannya selain kepentingan nasional adalah menjadikan Indonesia unggul dan ke depannya. Dia sebagai Provinsi Jawa Tengah di bawah kegubernuran dia mendapat banyak sekali penghargaan internasional juga ya. Kalau nasional saya kira lebih dari 100 kali. Tiap tahun ada aja dari KPK, dari mana-mana. Dan saya kira dari internasional juga ya. Dan tidak sedikit investor asing yang juga berinvestasi ke sana. Berinvestasi ya. Ya, dan ini memberikan lapangan pekerjaan yang cukup kepada masyarakat yang ada di Jawa Tengah. Dan menurut saya hubungan internasional
tolok ukurnya adalah apakah ini membawa kesejahteraan kepada sebanyak mungkin masyarakat. Tolok ukurnya tetap kepada ekonomi menurut saya. Oke. Oke, sekarang kita ngobrolin soal lingkungan gitu ya. Akhir-akhir ini, akhir-akhir ini memang Malaysia dan Singapura lagi-lagi gitu ya menuding Indonesia, gara-gara Indonesia kualitas udara di Singapura menurun. Padahal katanya gara-gara kebakaran hutan dan juga lahan. Nah, padahal memang Indonesia juga tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia adalah paru-paru dari negara-negara tetangga ini. Nah, bagaimana nih Mas Novi kontribusi Indonesia pada isu-isu lingkungan dan perubahan iklim dalam politik luar negeri? Indonesia sudah jauh-jauh hari sejak 97-an kalau saya tidak salah ingat sudah ikut protokol Kyoto, terus juga sudah ikut kesepakatan Paris untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Tapi saya ingin melihat pengalaman yang terjadi di China sana. China ini dulu memang membangun besar-besaran dan kemudian lingkungan rusak, tapi kemudian belakangan diperbaiki. Ikut dalam berbagai macam kesepakatan untuk mengurangi karbon dioksida tadi. Dan di Indonesia ini juga masih dalam tahap pembangunan, perlu membangun, perlu menjadikan masyarakatnya sejahtera. Dan karena itu mungkin juga untuk mensejahterakan rakyat dengan lingkungan yang asri. Oke, Barat, Eropa, Amerika, wasahbi ajma'in bisa menekan kita untuk membangun ekonomi yang lebih hijau supaya dunia ini tidak makin buruk, supaya pemanasan global ini tidak makin menggila. Itu karena mereka sudah selesai membangun. Padahal dulu mereka itu juga merusak alam secara gila-gilaan. Nah sekarang negara yang sedang berkembang seperti Indonesia ini ketika masih belum berkembang pun sudah diminta untuk kemudian juga menjaga lingkungan. Tidak ada yang salah menurut saya, tapi perlu dicarikan solusi bagaimana tadi menjaga perimbangan antara pembangunan untuk mensejahterakan rakyat dengan lingkungan yang supaya terus asri. Dalam visi misi Pak Ganjar, saya sebagai jubir perlu menyampaikan. Silahkan. Perlu Itu memang terakhir kali ketemu Mas Ganjar kapan? Terakhir kali ketemu itu pada waktu deklarasi dan juga pada waktu mengantar beliau ke KPU. Terus pertama kali ketemu ketika beliau melamar saya untuk menjadi jubir beliau, memberikan amanah kepada saya untuk menyampaikan kepada seluas mungkin halayak mengenai apa yang dipikirkan beliau. Dan sempat membicarakan tentang isu lingkungan juga? Ya, isu lingkungan itu justru ditekankan dengan betul-betul juga dalam visi misi beliau untuk menjaga alam Indonesia ini tetap lestari dan di waktu yang sama juga menjadikan Indonesia menjadi unggul. Dalam artian bukan hanya maju, kalau maju doang kan statis, kalau unggul berarti ada perbandingan nilai tambah dibandingkan negara-negara lainnya. Ini perimbangan ini yang perlu kita carikan ke depannya. Bang Hamid? Ya, pada dasarnya begitu. Yang paling ampuh adalah dengan sains. Pasti ada sains yang bisa mengatasi ini. Gitu. Nah, itulah kita perlunya membangun infrastruktur sains. Itu dalam 8 misinya Pak Ganjar. Yang pertama adalah justru meningkatkan scientific culture tadi. Justru yang pertama? Justru yang pertama membangun SDM manusianya. Wow. Ya, karena Pak Ganjar itu menyadari bahwa SDA kita itu tidak selalu bisa diandalkan. Nah, ini lagi yang masih sering disalahpahami orang. Orang masih anggap, oh negeri kita kaya raya, belum tentu. Gini, negeri kita itu punya banyak jenis SDA, tetapi kuantitasnya nggak ada yang besar. Jangan lupa itu. Banyaknya aja, kita punya semua, timah, nikel, aluminium, you name it. Ada semua, tapi kan serba sedikit. Beberapa yang besar mungkin misalnya gas belum bisa dieksploitasi. Karena terlalu sulit, misalnya di Natuna gitu ya. Dalam sebuah negara itu, mungkin SDM, nggak enak nyebutnya sumber daya manusia, tapi nggak ada istilah lain ya. Sumber daya manusia itu lebih penting daripada sumber daya alam. Ya, dan contohnya sudah sangat banyak. Korea nggak punya apa-apa kaya, Singapura nggak punya apa-apa kaya, Jepang nggak punya apa-apa kaya. Dan sebaliknya negara-negara lain yang melimpah ruah, tidak bisa lain kita harus mengembangkan iptek dan iptek. Oke, Mas Novi, kira-kira aspek apa nih yang harus diperbaiki?
Masih tetap seperti yang dibilang Pak Hamid, di bumi ini dipijak, itu kayaknya menginginkan perdamaian. Nah cuma saya tiba-tiba teringat dengan ungkapan dalam bahasa Latin, si vis facum parabellum. Parabellum. Siapa yang menghendaki perdamaian maka harus bersiap untuk perang. Dan dalam khazanah filsafat Tiongkok klasik itu ada satu ungkapan yang bilang Qi An Sui. Bukan dari Sun Tzu ya? Bukan dari Sun Tzu. Saya tahunya cuma Sun Tzu. Qi An Sui itu artinya kita ini mesti memikirkan krisis justru pada saat sedang damai. Jadi harus bersiap-siap, jadi harus sedia payung sebelum hujan. Makanya iptek tadi itu sangat penting, dan menurut saya kita beruntung di tahun 2024 ini ada Pak Ganjar dan Prof. Mahfud yang kepemimpinannya itu sudah benar-benar teruji dan sudah berpengalaman di legislatif, di eksekutif. Prof. Mahfud bahkan berpengalaman di yudikatif, lengkap sekali dan visioner, sehingga menurut saya masa depan Indonesia dan hubungannya dengan negara-negara manapun di dunia ini kok akan cerah dan tetap akan mengarah kepada perdamaian itu, dengan syarat tadi harus bersiap-siap untuk berperang, dalam artian harus bersiap diri untuk terus mengembangkan potensi yang ada di Indonesia ini dengan perkembangan sains dan teknologi. Bang Hamid sekarang, bagaimana Bang Hamid ini menilai Ganjar Mahfud mampu menjawab tantangan politik luar negeri? Pertama, sebagai pasangan mereka ideal. Ya. Sudah jelas mereka sebagai pasangan yang terbaik dibanding dua yang lainnya. Ya, penjelasannya mudah sekali lah. Tadi sebagian sudah dijelaskan oleh Nafi. Karena itu ada harapan besar kalau mereka yang terpilih, maka semua yang kita omongin tadi ada harapan terwujud gitu. Karena saya kenal pribadi kedua-duanya lah ya, kebetulan ya. Apalagi Pak Mahfud tuh saya tuh kenal 40 tahunan. Itu kan kakak kelas saya, jadi dan bukan sekedar kenal gitu, saya dekat itu seperti kakak adik. Nah, jadi saya tahu gitu minat dia dan concern dia, ya, perhatian dia dan kepedulian dia. Jadi yang semua kita katakan tadi itu benar-benar punya harapan untuk terwujud kalau mereka yang terpilih. Jadi, makanya kita berharap betul mereka yang terpilih. Ya yang lain juga mungkin bagus ya, saya tidak ingin menjelekkan, tapi kan semuanya harus diperbandingkan, in compare with gitu ya, dibanding dengan duanya. Sejauh ini mereka yang terbaik. Oke, wow. Topik episode kita kali ini sangat-sangat berat, begitu banyak sekali yang dibahas ya di episode kali ini, seru sekali pembahasannya. Terima kasih sekali lagi untuk Bang Hamid dan juga Mas Novi yang sudah datang ke studio Gagasan Progresif, dan juga untuk kawan-kawan yang sudah bergabung. Semoga Gagasan Progresif yang telah kita bahas di episode kali ini dapat memberikan inspirasi. Kita akan jumpa lagi di episode-episode berikutnya. Tetaplah bersama dengan Progresif menuju Indonesia Unggul. Sampai jumpa dan terima kasih. Terima kasih.